Kan terkait dengan laporan saya di Polsek Gabus yang sampai sekarang ini belum ditindaklanjuti tentang penipuan dan pemalsuan dokumen negara, termasuk adalah pemalsuan SK. Itu kan ya harusnya di format atau diselidiki bagaimana tindak lanjutnya. Sama juga apa yang saya laporkan terkait dengan persekusi di Gabus atau penculikan oleh oknum anggota polisi, karena memang setingkat Polres, Polsek maupun di setingkat Polda tidak mampu untuk membuktikan itu, ya sudah saya sampaikan ke Mabes Polri, di Propam Mabes Polri, di Bareskrim Polri maupun langsung ke Kapolri dan Pak Presiden. Tapi yang namanya orang punya hak bela diri, dia menutup di Polres dan mengatakan saya melakukan euforia, saya beropini dan lain sebagainya. Saya sebagai pelapor malah disuruh pra-peradilan. Ya gendeng Pak, ya enggak mau. Wong kasus itu absporing kok. Yang harus melakukan pra-peradilan ya via Bambang Permadi. Dia itu tersangka kok. Dia itu terlapor dan tersangka serangkaian kejadian seperti itu, penculikan, perampasan, dan penculikan istri orang. Jadi kasus utamanya aslinya adalah penculikan dan perampasan yang dilakukan Bambang Permadi. Hanya kasus ini kalau dibuka satu Polres takut semua, karena nanti bisa kesangkut semua. Beberapa polsek, ada 5 polsek tersangkut semua. Karena apa? Bambang Permadi sindikat mafia, bandar narkoba. Ya, tolong itu dikondisikan. Backingi perjudian itu. Baik perjudian upluk maupun perjudian yang lainnya itu. Bongkar saja itu sindikat. Yang backingi itu ya orang-orangnya Bambang itu waktu itu. Bambangnya itu koordinatornya. Kan begitu. Makanya saya tidak mau melanjutkan kasus ini. Aku kehilangan upil nang jero corong areng itu loh Pak. Jadi bagi saya kehilangan Indah Wayudiawati digondol Melayu oleh Bambang Permadi itu seperti kehilangan upil atau areng di corong yang akan menghitami seluruh yang putih. Maka dari itu saya juga tidak mau bermain pelonteng. Sekali putih saja. Silakan buktikan. Yang punya beban pembuktian di sini kepolisian karena itu adalah kejahatan murni. Dan sudah dikondisikan di Propam mengambil jalan tengah, yaitu mendeportasi atau melakukan demosi terhadap Bambang dan saudara Bambang sudah tor area. Berarti kasus selesai, game is over. Atau memang kalau memang ada verjaring lainnya monggo. Tapi saya tidak mau melanjutkan kasus Bambang. Tetapi itu adalah pendulum utama sebagai catatan. Jika terjadi kasus-kasus lainnya, penanggung jawabnya adalah Bambang Permadi, kan begitu. Termasuk ada orang lain, guru atau penilai kepala dinas yang membuka kasus lainnya, itu adalah kasusnya Bambang Permadi, begitu aja. Jadi tanggung jawab Bambang Permadi adalah keselamatan saya, keselamatan rumah tangga saya, dan menyaur utang seluruh utang-utang Indah. Duitnya akeh kok, bandar narkoba. Ya, dia menaungi penyalur-penyalur narkoba itu. Aslinya begitu Pak. Silakan Kapolres, Kapolri, Pak Kapolda itu diselidiki itu Bambang. Makanya dia ketakutan kalau dia sampai terbukti sebagai bandar narkoba. Nah, keluarganya itu pengedar semua kok Pak, bahkan pemakai kok. Saya bisa buktikan itu. Saya diomongnya mak perjudian karo narkoba kok. Yani itu sendiri, Tari itu ngomong sendiri. Dia punya bandar dari Lampung dan Aceh. Berarti ada sindikatnya itu. Dan kemungkinan besar Indah itu juga masuk jaringan di situ. Makanya saya tidak berani ganggu, karena apa? Nanti justru akan mengotori rumah saya dan kehormatan marwah rumah tangga dan keluarga saya. Itu yang dapat kami sampaikan, karena semua orang tidak tahu, tidak semua orang tahu hal itu. Maka saya sampaikan, kalau memang ada orang yang mencemarkan nama baik saya, silakan cemarkan saja. Tapi buktikan saya itu tercemarnya di mana, saya itu mencemarkan Anda seperti apa. Lawang ora kawine gendaan kaya ngono semono suwene ora ono masalah, sedangkan itu istri saya sah, janda saya sah, saya itu menghubungi saja kok tidak boleh. Kan begitu. Itu kan
suatu bentuk kriminalitas, jelas kriminalitas itu adalah suatu bentuk kejahatan yang terencana. Maka dari ini besar harapan kami kasus ini dibuka lebar-lebar. Kalau berani, nggak berani ya diam aja. Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, kalau nggak berani membongkar kasus ini, ya diam aja, karena udah ada pembiaran yang sekian lama. 15 tahun dibiarkan kasus, sejak kejadian perkara persekusi, eksekusi, dan penculikan di Jalan Mojolawaran Gabus. Demikian keterangan saya sampaikan untuk diketahui semua pihak. Teman-teman pers, media, semua juga tahu. Jadi kasus itu kalau memang itu nanti terbuka, akan mengembang, menjalar ke belakang, sampai kejadiannya di Temanggung, kejadian di Secang, kejadian di Boyolali, kejadian di Magelang sendiri, laporan-laporan saya dibuka semuanya. Laporan setumpuk yang ada sesak itu dibuka semuanya, Pak. Jangan cuma satu-satu. Kalau memang mau asimilasi atau melakukan pembongkaran atau bedah perkara. Kalau satu persatu ya monggo saja. Kita selesaikan yang penghinaan ini dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang ini. Memenuhi unsur atau tidak, monggo dikembangkan. Yang jelas saya sebagai pelapor tentu ya lapor setelah itu selesai. Laporan selesai. Selesai. Nanti repot saya. Karena itu ada pendorongnya atau yang memberikan dorongan, maka saya menghimbau kepolisian melakukan pengembangan yang serius. Itu tentu tidak berdiri sendiri dan ada jaringannya, ada kejahatannya. Dan dimungkinkan saudara JR itu bisa menjadi RJ, Restoratif of Justice. Jadi kasusnya nanti bisa di RJ atau Restoratif of Justice, monggo. Tapi yang jelas beberapa hal yang berkaitan dengan beberapa kasus utama itu tidak bisa disamakan dengan kasus sampingan atau sekunder. Jadi yang primer itu diutamakan, ya, yang bentuk laporan primernya nanti verjaring lainnya atau yang sekunder, subsidiarnya tentunya bisa dilakukan kemudian hari. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama semua pihak dari kepolisian maupun kejaksaan maupun pihak yang lain. Kami sampaikan beribu-ribu terima kasih karena selama ini mitra kerja saya tidak ada lain adalah memang kepolisian, kejaksaan, dan pemerintahan atau PD. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.